Satu dunia ini membenci saya tidak akan pernah bergeser untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Penista ulama, penghina ulama. Kemudian dia diindikasi kuat membayar orang untuk menganiaya seseorang. Oh, yang dianiaya itu banci, yang dianiaya sini kita Mirzani itu bencong. Mau bencong, mau banci, namanya menganiaya orang ya dosa. Namanya menyiksa orang, menyuruh orang atau membayar orang untuk menganiaya orang lain itu tindak kezaliman, saudara. Nggak boleh. Ya mentang-mentang dia merasa punya uang. Uang dia juga hasil dari melonte. Nikita Mirzani bangsat. Ini perusahaan moral. Penjarakan dan tangkap lonte-lonte keparat semacam Nikita Mirzani. Jangan mau aparat hukum dibayar sama selangkangannya yang murah dan busuk itu, saudara. Enggak, saya tidak akan berhenti. Tidak ada yang saya tidak punya backing. Tidak. Mau dia katanya punya backingnya polisi, backingnya TNI, backingnya pejabat konglomerat, backing saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzah wal Jalalah, Tuhan pencipta alam semesta. Udah 4 hari 4 malam udah nggak tidur. Hari itu di penjara, Pak, dibawa diisolasi. Saya tuh udah minta maaf dan cium tangan beliau itu aja. Sila saya minta maaf atas perbuatan saya. Jadi istri saya jadi down, jadi pikiran sakit juga. Kasihan istri saya itu perempuan sabar, kuat, soleha, baik, pendiam, Sunda banget. Saya juga sering dikasih masukan istri untuk jangan begitu gitu. Ya tapi saya secara pribadi ini jadi pengalaman lah, jadi pembelajaran buat saya juga. Jadi pembelajaran untuk kedepannya nggak usah lagi melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi ini benar ya? Terkait dengan tuduhan Gus Miftah bahwa saya Mahir At-Twailibi telah menghina Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah ta'ala. Ada 2 poin penting di sini yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang pertama, tidak dibenarkan bagi seorang muslim menghina habaib. Karena habaib adalah keluarga Nabi, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dimuliakan dalam agama ini. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Ustaz Mahir At-Twailibi mencintai dan menghormati para habaib, maka saya jawab, ya, saya mencintai dan menghormati para habaib. Semuanya, termasuk Al-Habib Lutfi bin Yahya hafizahullah. Selama para habaib itu tegak lurus di atas ajaran kakek buyut mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akun saya tumbang lalu saya diam. Tidak. Itu hanya menunggu waktu. Lalu dia panik, saudara, dia nggak bisa tidur. Ya, saya sudah menyusun rencana untuk menumpas lonte keparat ini. Sabar, saya sudah susun rencana. Ya, dengan tim saya, dengan laskar-laskar saya. Kita lihat apa yang akan terjadi kepada lonte keparat Nikita Mirzani. Ya, saya nggak main-main. Yang saya hinanya adalah seorang lonte keparat. Kata Ustadz Adi Hidayat, perbuatan mungkar Ustadz Adi Hidayat. Saudara, Ustadz Adi Hidayat mengatakan perbuatan mungkar, perbuatan keji, perbuatan maksiat jangan kita perlembut bahasanya. Nggak boleh. Jangan kita perlembut bahasanya. Kalau dia lonte, sebut lonte. Agar masyarakat, umat, jijik dan benci dengan perbuatan itu. Ya, namanya lonte nggak senang sama ulama. Lonte itu tidak akan pernah suka sama kami para ulama, para ustadz. Dia akan suka dengan ulama-ulama yang membela lonte, yang mencintai lonte. Kalau kami anti sama lonte. Karena mungkin panas ya situasi politik yang mendukung satu calon kandidat. Jadi wajar lah. Sama sekali nggak ada sponsori atau pihak partai tertentu atau apa. Kebetulan karena nama pena saya, nama tulisan saya Mahir ya. Orang Mahir Z, enggak. Mahir itu nama lakop ya. Kunyah julukan. Sudah tua renta. Enggak. Mahir itu nama lakop ya. Kunyah. Yang ketiga dari bersaudara. 4 hari 4 malam udah nggak tidur. Hari itu di penjara, Pak, dibawa diisolasi. Sekarang baru 4 malam nginep di sini udah jadi cengeng kayak gini. Nggak cengeng, sebetulnya nggak cengeng ya. Artinya saya mikirkan konsekuensi dari kalau saya di penjara, bukan yang saya takuti hidup di penjara, bukan.
konsekuensi dua. Yang pertama 3 tahun, yang kedua 1 tahun. Si bayi, sila saya minta maaf atas perbuatan saya. Jadi istri saya jadi down, jadi pikiran, sakit juga. Kasihan istri saya itu perempuan sabar, kuat, soleha, baik, pendiam, Sunda banget. Saya juga sering dikasih masukan istri untuk jangan begitu gitu. Ya tapi saya secara pribadi ini jadi pengalaman lah, jadi pembelajaran buat saya juga. Jadi pembelajaran untuk kedepannya nggak usah lagi melakukan hal-hal yang ingin banyak belajar dari bapak penyidik baik-baik, masya Allah, penyidik baik-baik lah, pengertian, dan mereka begitu keperhatian. Ya, saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi, dan saya akan pengen cium tangan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajirin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali, saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang. Memohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib Lutfi, juga keluarga besar NU, untuk memaafkan suami saya. Namanya manusia kan ada khilaf. Jadi saya mohon untuk segera dibebaskan suami saya. Istri Ustadz Maher meminta maaf itu adalah suatu hal yang baik, karena pada dasarnya agama menganjurkan dan mengajarkan siapa saja yang merasa ada khilaf atau apapun, jika ada kesalahan, untuk bisa saling memberi maaf dan minta maaf, atau minta maaf dan memberi maaf. Dan memberi maaf itu ajaran agama kita, dan itu sangat baik. Tentang memberi maaf, menurut saya ya pastilah kita itu memberi maaf kepada siapa saja yang merasa perasaannya yang tadinya itu merasa tidak salah, kemudian melakukan sesuatu hal, mikir-mikir, dan lebih baik minta maaf, itu adalah hal yang baik. Namun ketika menyangkut sebuah hukum adalah berdiri sendiri, maka urusan hukum adalah kembalinya kepada minta maaf itu. Apakah bisa menggugurkan hukum itu? Ya, itu tergantung kepada yang melaporkan.